Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang pujian atas pemenuhan janji Allah. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Yosua 21 ayat 45, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sedang berada dalam masa raya Advent. Masa ini bukan hanya soal menyalakan lilin atau menghias pohon Natal, tetapi sebuah masa penantian. Dalam hidup, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan dan seringkali mencemaskan. Mengapa? Karena janji manusia seringkali seperti tulisan di atas pasir, mudah terhapus jika ombak masalah datang. Kita sering diberi janji manis, tapi berakhir dengan kekecewaan. Namun, di tengah ketidakpastian dunia ini, ada satu pribadi yang rekam jejak janjinya sempurna 100%. Tidak ada cacat, tidak ada yang meleset. Bagian firman Tuhan hari ini menceritakan bangsa Israel yang mengembara melewati perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan penuh air mata. Mereka telah melewati gurun, kelaparan, dan peperangan selama puluhan tahun. Kata "tidak ada yang tidak dipenuhi" dalam bahasa aslinya memberikan gambaran bahwa firman Tuhan itu tidak pernah jatuh ke tanah atau menjadi sia-sia. Sebaliknya, firman itu berdiri tegak. Yosua, pemimpin yang sudah tua itu, melihat ke belakang, ke masa-masa sulit yang mereka alami selama berada di padang gurun, dan menyimpulkan satu hal: waktu Tuhan mungkin terasa lama bagi manusia, jalannya mungkin berputar-putar, tetapi pada garis finish, semua yang ia katakan terbukti benar. Tidak ada satupun janji berkat Tuhan yang gagal. Sama seperti Israel melihat penggenapan tanah perjanjian, kita di masa Advent melihat ke belakang pada Natal pertama. Allah telah berjanji untuk memberikan juru selamat sejak kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa, dan ribuan tahun kemudian, bayi Yesus benar-benar lahir di Bethlehem. Jika Allah setia menepati janji terbesar itu, Ia pasti setia menepati janji-janji kecil dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang menunggu pemulihan dari anggota keluarga kita yang sedang sakit, menunggu jawaban atas lamaran pekerjaan, atau ada hal yang sedang kita gumulkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Seringkali kita menunggu dengan cemas. Jangan-jangan Tuhan lupa. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengubah rasa cemas itu menjadi sebuah semangat dalam masa penantian ini. Kita tidak sedang menunggu undian yang belum pasti menang, tetapi kita sedang menunggu janji dari Allah yang pasti tidak akan berbohong. Oleh karena itu, mari dalam masa Advent ini kita melatih hati kita untuk tidak mendesak kapan Tuhan harus bertindak, tetapi memuji tentang Dia yang sedang dan pasti akan bertindak sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Jika hari ini janji itu belum terlihat, itu bukan berarti Tuhan abai, tetapi prosesnya belum selesai. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: mari kita kembali mengingat satu pergumulan terberat yang pernah kita alami. Bagaimana cara Tuhan menepati janji penyertaan-Nya
saat itu. Bisakah ingatan tersebut menjadi kekuatan bagi pergumulan kita hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang setia, di masa Advent ini, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih karena Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Penggenapan janji yang sejati. Tuhan, seringkali kami lelah menunggu. Hati kami sering ragu ketika melihat situasi di sekitar kami yang gelap. Namun hari ini, kami mau berpegang pada kesaksian Yosua bahwa tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Ajar kami untuk menunggu dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kuatkan hati kami sampai kami melihat janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Janji yang kekal, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.